ada yang berharap Prabowo sudah bisa jauh dari Jokowi dan indikatornya adalah memberhentikan atau mengganti menteri-menteri yang terafiliasi dengan Jokowi. Dan ini bukan soal isapan jempol saja, karena ratusan jenderal purnawirawan, laksamana, dan marsekal lebih dari 200 serta 90-an kolonel itu sudah menyatakan sikap agar menteri-menteri yang diindikasikan terlibat korupsi, baik korupsi sekarang maupun korupsi pada era sebelumnya, serta yang melayani kepentingan Jokowi itu sebaiknya diganti atau direshuffle. Nah, untuk melihat 6 bulan atau mengevaluasi pemerintah 6 bulan, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Freeman yang namanya Hercules. Oh bukan ya, manusia merdeka, Muhammad Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puang. Halo. Halo. Enggak, terus nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil Puang karena Puang itu adalah panggilan untuk apa? Bugis ya? Bugis. Oke. Jadi Puang Saididu langsung pertanyaannya. Ya? Siap. Ada dinamika. Ada yang bilang kasih waktu 6 bulan buat Prabowo. Kalau 6 bulan tidak terjadi apa-apa ya sudah. Berarti kita tidak bisa punya harapan. Ini 6 bulan sudah, Puang. Dan sepertinya adem ayem. Ini Prabowo udah pulang belum? Bahkan belum pulang dari luar negeri. Silakan, Puang. Saya mengingatkan dulu publik. Saat Presiden Prabowo terpilih menjadi presiden. Ya, terus? 13 Oktober 2024 itu seakan-akan ada harapan dari Prabowo dengan memunculkan nama-nama menteri yang kira-kira kredibel untuk membantu dia. Setelah pulang dari Solo, 13 Oktober mendapat perintah dari Solo, terus berubah semua menjadi seakan-akan kabinet yang dibentuk adalah kabinetnya Jokowi. Bukan seakan-akan, memang iya, kabinetnya Jokowi. Nah, sehingga hilanglah harapan tersebut. Kemudian publik dijanji bahwa tunggulah 100 hari. Setelah masuk ke 90 hari, keluar pernyataan dari sana bahwa tidak ada kebiasaan 100 hari bagi negara demokrasi. Itu pembelaan mereka. Oke? Dia bilang lagi katakan bahwa tunggu 3 bulan. Tidak ada juga angin harapan itu. Akhirnya bilang tunggu 6 bulan. Nah, tunggu 6 bulan berharap lagi. Sekarang malah berbalik menyatakan seakan-akan Pak Prabowo dan timnya, mungkin timnya sudah menyatakan memang kami bersama dengan Solo. Sepertinya setelah tanggal 20 ini menyatakan bahwa Prabowo memang bersama dengan Solo. Apa indikasinya? Indikasinya adalah kita lihat Pak Prabowo betul-betul sekarang hampir sebulan ini apa dikatakan diam, tapi yang sangat aktif melakukan konsolidasi kenegaraan dan politik adalah Solo. Jadi seakan-akan sekarang negara memang sudah pindah, presidennya adalah Jokowi dan ibu kotanya adalah Solo. Itu bacaan sekarang. Kenapa? Kita lihat beberapa hari setelah Lebaran itu 3 menteri yang saya istilahkan trio penggerak massa datang ke Solo. Nah, datang ke Solo yaitu Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Budi Ari, kemudian Pratikno. Publik paham semua bahwa inilah penggerak massanya daripada Jokowi selama 10 tahun. Kemudian setelah itu datang trio logistik, istilah saya. Logistik selama ini yang kita kenal bahwa inilah penyiap logistik daripada gerakan-gerakan relawan massa oleh Jokowi. Nah, setelah itu menyusul datang mohon maaf, pimpinan Preman kemarin kan datang. Nah, sebelumnya itu datang gubernur. Bayangkan
Bang Refli bisa bayangkan bahwa adalah sangat tidak masuk akal bahwa itu silaturahmi. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, itu datang dulu ke Bobi, terbang ke Sumatera Utara. Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, ke Sumatera Utara. Apa kaitannya Jawa Timur dengan Sumatera Utara? Oke, jadi janganlah kita dibawa datang dulu ke sana. Saya tidak tahu apa kesepakatan mereka. Setelah itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah datang ke Solo membawa Kapolda dan Pangdam. Kapolda dan Pangdam menghadap Presiden Joko Widodo. Kita lupakan dulu Presiden Prabowo. Oke. Nah, kalau Gubernur, Pangdam dan sudah Kapolda menghadap Presiden, artinya sangat tidak masuk akal bahwa Kapolda tersebut atas sepengetahuan atau izin Kapolri. Sangat tidak masuk akal. Dan sangat tidak masuk akal juga bahwa orang menyatakan bahwa TNI masih solid. Apakah ada Pangdam yang menghadap di bawah di bawah menghadap mantan presiden tanpa sepengetahuan Panglima? Itu tanda tanya bagi kita yang paham. Saya pikir Bung Refli juga tanda tanya besar. Jadi setelah itu dia alasannya Muspika. Kalau Muspika Kajati hidup hadir dong, ikut dong. Dan apa kaitannya gubernur membawa Pakani kepada mantan presiden? Oke. Dan bukan puncaknya, kemarin udah turun juga kan Komandan Basir Ari Lasso ke sana, ke Solo. Oke. Nah, dan terakhir adalah peserta Sespimen. Peserta Sespimen. Oh, mengembalikan kembali Presiden Jokowi. Karena saya menganggap sekarang beliau betul-betul presiden. Ya, itu sekarang range Indonesia sekarang presidennya adalah Jokowi, bukan Prabowo. Karena faktanya sebagian besar unsur itu menghadapnya ke Jokowi. Tidak ada berita-berita orang menghadap ke Prabowo. Tidak ada berita-berita. Dan Sekjen Gerindra, Ketua MPR sudah menyatakan bagi Prabowo tidak ada masalah mereka datang ke Solo. Itu kan pernyataan itu kan? Ya kan? Nah, artinya kita harus memahami bahwa sekarang sepertinya secara de jure presiden masih Prabowo, tapi secara de facto Jokowi adalah presiden. Itu memasuki hari pertama 6 bulan setelah Presiden Prabowo jadi presiden. Nah, yang perlu diantisipasi ke depan, beberapa hari lalu saya ikut hadir bahwa sudah ada pernyataan sangat tegas dari lebih 200 jenderal itu adalah Laksamana, jenderal TNI dan Marskal. Marskal. Nah, sangat jelas 8 tuntutan mereka. Oke. Dan saya diberikan kesempatan menyampaikan 4 hal tuntutan masyarakat sipil terhadap Presiden Prabowo untuk menyelamatkan negara. Jadi kalau di jumlah sebenarnya ada 12 tuntutan, tapi sebenarnya berimpit tuntutannya. Artinya Presiden Prabowo sekarang betul-betul dihadapkan pada pilihan apakah ingin bersama rakyat atau ingin meninggalkan rakyat dan bersabung sama Jokowi. Karena 12 pernyataan itu sangat tegas meminta, kalau kita katakan tegas meminta, saya di pernyataan itu menyatakan hentikan perselingkuhan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi dan oligarki. Dan sepertinya itu sudah memasuki hari pertama 6 bulan ke 7 bulan kekuasaan Presiden Prabowo. Malah sekarang di hati saya memang presiden de facto sekarang adalah presidennya adalah Jokowi, dan itu diterima oleh Prabowo. Itu saya pikir pernyataan saya. Oke. Jadi Puang tidak yakin akan ada reshuffle pada bulan ini atau paling tidak sampai akhir bulan, begitu Puang? Keyakinan saya sangat merosot karena
harapan saya bahwa masih begini, ada beberapa hal yang menyebabkan keyakinan saya berkurang. Satu, tidak lagi ada tokoh menghadap ke Prabowo, lebih banyak menghadap ke Jokowi. Oke. TNI dan Polri kelihatannya sudah ini tidak lagi, dia lebih condong ke Solo daripada ke Kertanegara, ke Hambalang, ya kan? Nah, karena mengizinkan anak buahnya tanpa teguran apapun menghadap ke Solo, dan kita tahu itu disiplin TNI dan Polri itu tidak boleh sama sekali ada gerakan apapun di luar pengetahuan komandan. Itu tidak ada sama sekali. Dan menariknya, Ketua MPR menyatakan itu tidak masalah. Artinya memang sepertinya Prabowo kita mengharap ini saja bahwa Prabowo memang timnya rela Jokowi de facto presiden, karena yang didatangi menteri adalah Jokowi. Ada nggak menteri datang ke Prabowo sejak Lebaran? Nggak ada kan? Hanya pada saat silaturahmi halal bihalal di istana kan. Menghadap meminta arahan nggak ada satupun, ya kan? Tapi berapa menteri yang bayangkan, saya kenal namanya Menteri Kesehatan, teman baik saya waktu saya BUMN, dia di root dan dari bawah saya ikuti. Dia pun lebih memilih menghadap Jokowi daripada ke Prabowo dan menyatakan Jokowi adalah bosnya. Coba bayangkan, Budi Sadikin yang jauh dari politik pun, kalau kita ukur loyalitasnya, jauh lebih loyal kepada Jokowi daripada kepada Prabowo. Oke? Nah, bayangkan dengan menteri-menteri lain yang terkait dengan politik, gitu loh. Jadi ada fenomena yang menarik ya, selain Budi Sadikin ya, tadi yang barangkali orang yang tidak punya cantolan politik apapun. Waduh, ini reconnecting. Oke, nyambung lagi Daeng. Makanya saya katakan kalau kita pakai Zoom meeting jauh lebih berat. Ini naik turun dia. Oke. Tapi jelas suara Puang. Jadi yang menarik adalah kalau kita Pratikno misalnya datang, oke lah ya kan, karena udah 10 tahun lebih mengabdi. Kemudian kalau Luhut kita tahulah ya. Tapi kalau orang seperti Budi Sadikin, lalu Bima Arya Sugiarto, kemudian ada menteri yang baru namanya Wihaji atau apa, kok bisa ya? Artinya apa, memang Jokowi memang masih sekuat itu? Apa yang membuat dia kuat? Ya udahlah, yang dianggap Halo. Oh, reconnecting lagi. Ya, halo. Terus ya. Halo ya. Iya, silakan. Ya, jangankan itu, Hercules pun yang dikatakan pernah satu organisasi dengan Prabowo datang ke Solo kok. Ya kan? Jadi di pikiran saya sekarang, Bung Refli, apakah 1-2 hari ini Panglima TNI dan Kapolri akan menghadap ke Solo? Itu dia tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Nah, dengan tuntutan sangat keras dari Purnawirawan TNI, meminta Gibran dimaksulkan, meminta dari 8 tuntutan itu sangat keras, meminta masyarakat sipil, meminta Pak Prabowo menghentikan perselingkuhan itu. Sepertinya Jokowi akan mengeluarkan semua kekuatannya dan menunjukkan kepada Prabowo, I'm Presiden Republik of Indonesia. Saya adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Anda. Itu saya pikir dia sedang lakukan menuju itu, dan eskalasinya semakin hari semakin naik, dan sementara dari tim Prabowo menyatakan silahkan Pak Presiden Jokowi lakukan itu, kami tidak ada masalah. Artinya ada yang sedang bersemangat untuk mengambil kekuasaan di Solo, ada yang rela kehilangan kekuasaan di Hambalang dan Kertanegara. Itu saya pikir gerakan politik yang perlu kita antisipasi ke depan. Ya, tapi persoalannya adalah apa faktor yang menyebabkan Jokowi begitu kuat ya? Karena kalau dalam teori politik adalah yang namanya mantan itu lambat laun akan mengecil kekuatannya. Siapa yang megang tongkat komando,
dialah yang sesungguhnya menguat. Tapi kan fenomenanya ini kok terbalik sepertinya. Makin lama bukan makin lemah dia, makin lama makin kuat dan menjadi center of excellence. Bahkan pembicaraan publik. Oke. Kita ngikuti. Itu kan terjadi kalau pengganti pemimpinnya memang mengambil alih kepemimpinan. Bahwa yang lama akan semakin menyusup. Pertanyaan sekarang, apakah memang Presiden Prabowo 20 Oktober 2024 mengambil alih kepemimpinan? Kan tidak. Menterinya adalah Menteri Jokowi, oke? Oligarki masih di Jokowi, oke? Dan nggak berani disentuh. Pagar pelaut aja di Pantai Indah Kapuk 2 nggak berani, oke? Kemudian penegak hukumnya apakah ada yang diganti? Kan nggak ada. Oke, Panglima TNI-nya apakah diganti yang diangkat Jokowi? Enggak. Jadi tidak ada peralihan pemerintahan di 2000 Oktober 2024 yang adalah penggantian presiden secara de jure. Secara de jure, de facto tidak ada penggantian pemerintahan. Nah, itulah menurut saya menyebabkan Jokowi merasa masih presiden karena semua variabel ketua-ketua partai politik yang ada di sekitar Prabowo adalah ketua partai politik yang di dalam genggaman Jokowi. Iya kan? Oke. Ya, silakan. Silakan, masih ada. Jadi, ya saya katakan seluruh variabel kekuatan politik masih dikendalikan Jokowi, tidak ada dalam kendali Prabowo. Misalnya Zulhas, kita tahu menteri yang sangat patuh kepada Jokowi ya. Ya. Dan ibaratnya pokoknya sesama kekuasaan itu bongkoan menyerah gitu ya. Okay. Tetapi kemarin menyatakan bahwa untuk 2029 dia tidak akan dukung Gibran sebagai wakil presiden. Karena dia akan memajukan kadernya sendiri. Tapi kalau untuk presiden tetap Prabowo. Itu kan menunjukkan indikasi bahwa Zulhas sudah mulai berani nih dengan Jokowi dengan mengatakan hal seperti itu. Padahal kita tahu Zulhas adalah orang yang paling tunduk pada Jokowi kan. Salah satu ketua umum partai yang paling tunduk. Nah, Zulhas adalah politisi yang kalau biasanya kan bisa 1 jam berubah. Jadi nggak usah terlalu dianggap gitu. Itu saya nggak nganggap dia hanya selalu mencari celah untuk langgeng dalam kekuasaan. Jadi saya nggak pernah menanggapi pernyataan dia gitu loh. Saya nggak pernah menganggap dia serius. Saya Bung Refli, jadi saya nggak mau bahas Zulhas karena saya paham dia ya udahlah. Besarnya aja dia yang besarkan dia hianati kok apalagi. Oke, kita bicara tentang sikap civil society ya. Reconnecting lagi. Oke, ya. Kita bicara Zulhas. Ya, silakan. Pak Zulhas, saya tidak anggap sesuatu yang menjadi referensi yang bagus karena mohon maaf kita lama bergaul sama mereka, dia tidak bisa dipegang kata-katanya apapun. Oke. Nggak bisa. Oke, saya ingin bicara mengenai manuver-manuver orang-orang dalam pemerintahan. Seperti Dasko misalnya yang mempertemukan antara Prabowo dan Megawati. Ini orang mengatakan bahwa Prabowo sedang memunggungi Jokowi atau Dasko yang kemudian bertemu entah siapa yang mengundang atau yang diundang dengan aktivis-aktivis seperti Sagana Nenggolan, kemudian Jumur Hidayat, Rocky Gerung, bahkan Egy Sujana. Orang juga menilai ini aktivis yang selama ini kritis pada Jokowi dikumpulin nih sama Dasko dan plus Megawati tadi. Apa yang Anda lihat di situ? Satu, pertemuan Megawati dengan Prabowo, informasi yang saya terima berbeda dengan yang Mbak Bung Refli dapatkan. Jadi yang ngatur sebenarnya ada orang lain, gitu kan. Nah, yang kedua, ya enggak, walaupun yang ngatur orang lain, tetapi kan sepertinya menunjukkan bahwa Prabowo ingin memunggungi Jokowi karena Mega lah yang dianggap musuh utama Jokowi kan saat ini. Nah, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Satu, memang Prabowo ingin mengikuti orang yang bersama dengan orang yang berbeda dengan Jokowi, atau justru orang ini dirayu untuk menyetujui agar
Jokowi tetap presiden, Jokowi dengan Prabowo tetap bersatu dan Jokowi lah presiden. Itu kita harus antisipasi itu yang terjadi. Nah, jadi bukan berarti Pak Dasko ketemu siapa lain terus menyatakan bahwa Prabowo akan bersama Mega. Bukan juga berarti Pak Dasko ketemu dengan Saganda, ketemu dengan Egy Sujana yang mengatakan bahwa kita bersama. Bisa sebaliknya. Udahlah, Jokowi itu orang baik kok. Bisa sebaliknya. Iya kan? Nah, jadi karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nah, yang kita was-was siapa tahu yang kedua yang terjadi sebenarnya. Iya kan? Yang kedua bahwa udahlah yang berkuasa itu Prabowo, Jokowi. Tapi faktanya bahwa problemnya begini. Jokowi ini adalah mempunyai sikap yang tidak rela sama sekali kehilangan kekuasaan. Berhadapan dengan orang yang namanya Prabowo yang menurut saya kadang terlalu baik kepada siapapun. Ya kan? Nah, sehingga pasti akan dimakan mental haus kekuasaan dan mental ingin memperbaiki negara itu pasti kalah mental yang ingin memperbaiki negara dan rakyat dengan slogan persatuan. Sementara ada orang yang sangat rakus kekuasaan. Orang pasti bisa menyatakan, kenapa saya menyatakan Jokowi rakus kekuasaan? Sangat banyak bukti. Anak mantunya dijadikan pejabat. Anaknya dipaksa jadi wakil presiden. Dia ingin memaksakan 3 periode. Jadi kalau ada menyatakan bahwa ingin memikirkan negara adalah pendapat yang sangat salah. Jokowi adalah keluarga rakus kekuasaan dan tidak memikirkan negara dan rakyat. Berhadapan dengan Prabowo yang ingin mengutamakan persatuan bangsa dan negara, pasti akan dimakan oleh Jokowi. Percaya saya. Jadi kalau Anda Prabowo misalnya ya, apa yang sebenarnya Anda lakukan, tetapi tentu dengan resiko yang minimal ya, misalnya clash terbuka antar pendukung atau antar oligarki dan lain sebagainya? Tidak juga. Contoh sedikit lah, bagaimana pada saat Pak Harto mengambil kekuasaan dari Bung Karno. Dia tetap hormati Bung Karno, tapi dia ubah semua kebijakannya yang membahayakan negara. Sampai berani membubarkan PKI dan berbagai hal yang dia lakukan. Masih ingat dan contohlah Pak Habibie. Bagaimana Habibie dalam 1 kali 24 jam mengambil kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan negerinya, tapi tetap menghormati Pak Harto. Halo. Jangan seperti sekarang. Seakan-akan tidak berani mengambil kebijakan yang berbeda dengan Jokowi. Ada tanda-tanda yang bagus. Satu, bahwa dia melambatkan IKN. Yang kedua, bahwa dia mengambil alih kebun kelapa sawit. Tapi yang paling ditunggu orang, beranikah dia memberhentikan menteri-menteri yang jelas-jelas orang Jokowi, yang jelas-jelas koruptor, dan beranikah dia mengganti aparat-aparat yang masih loyal ke Jokowi? Itu dia tidak berani. Jadi itu sebenarnya bukan berarti bikin perang terbuka, tapi lakukanlah kebijakan yang memang betul-betul adalah ciri khas Prabowo menyelamatkan negerinya. Gitu. Itu menurut saya yang bukan berarti bikin. Halo. Kita reconnecting terus. Terus silakan Puang. Nah, yang selalu terus digoreng sekarang adalah seakan-akan orang-orang yang ingin menjadikan Presiden Prabowo sebagai presiden, bukan sebagai presiden di bawah kendali Jokowi dan oligarki. Itu digoreng terus bahwa seakan-akan ini memecah bangsa. Sementara orang yang selalu merayu-rayu agar Prabowo tetap menyatu dengan Jokowi dianggap pemersatu. Nah ini gorengan-gorengan yang sangat bahaya. Padahal yang kita inginkan adalah bahwa disconnected lah dengan Jokowi agar Prabowo betul-betul bisa menjadi presiden yang mandiri,
Yang saya sangat sederhana, laksanakan apa yang Prabowo pernah tulis dalam buku Paradoks Indonesia. Iya, pertanyaannya adalah Prabowo memiliki segala legacy ya untuk menjadi presiden yang kuat. Kita tahu bahwa dia jenderal, kemudian dia punya pengalaman yang panjang, dia juga termasuk presiden yang terkaya barangkali selama ini ya ketika jadi presiden. Kemudian apalagi? Rasanya dia punya semuanya, tetapi kenapa dia begitu takut hanya karena utang jasa? Kan biasanya politisi mengatakan gini, kita butuh ketika kita perlu, kita dekat. Tapi sekarang kekuasaan sudah di tangan dia sudah menang, ngapain lagi dia khawatir? Kan tidak mungkin Jokowi menangkap Prabowo. Yang ada adalah Prabowo bisa nangkap Jokowi, begitu. Dan satu lagi kelebihan dia, pidato paling keras. Ya, pidatonya juga keras kan begitu. Jadi gini, menghitung jasa, Pak Harto itu jadi presiden karena super Semarlo, tanda tangan Pres Bung Karno, oke? Ya kan? Habibie jadi presiden itu karena pengunduran diri dan penyerahan jabatan kepada Pak Habibie dari Pak Harto, oke? Kurang besar jasanya apa? Pak Bung Karno kepada Pak Harto. Kurang besar jasa apa Pak Harto kepada Pak Habibie. Tapi apakah Pak Harto tunduk patuh kepada Bung Karno demi bangsa dan negaranya? Tidak. Apakah Pak Habibie tunduk patuh kepada Pak Harto demi kebijakannya, demi menyelamatkan negara? Tidak. Jadi saya sederhana sekali, contohlah Pak Harto, mertuanya Pak Prabowo dan Pak Habibie, yang adalah juga Pak Habibie yang digantikan oleh menggantikan Pak Harto. Itu saya sebenarnya, yang saya was-was sebenarnya adalah, yang terjadi adalah memang Pak Prabowo sekarang ini memang di sekitar dia itu adalah Pak Jokower semua. Itu yang menurut saya, jadi nggak usah kita terkatakan kenapa dia takut. Sepertinya memang Pak Prabowo sekarang di sekitar Pak Prabowo itu adalah mungkin ada beberapa segelintir orang yang ingin Prabowo menjadi presiden, tapi lebih banyak dan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin Prabowo adalah boneka daripada Jokowi. Saya tanya soal civil society ya, yang pernah menuntut waktu 6 bulan 20 April sebagai sebuah garis batas ya. Kita pernah berdiskusi 1 tahun lah. Oh kelamaan katanya 1 tahun, 6 bulan saja kan gitu. Lalu ada tuntutan di situ, indikatornya salah satunya adalah reshuffle kabinet. Betul. Karena itu yang paling measurable, yang terukur ya. Betul. Tapi sepertinya itu tidak terjadi, dan kalau memang tidak terjadi, apa yang sebaiknya atau akan dilakukan Puang Saididu dan teman-teman di civil society? Kami sedang komunikasi dengan kelihatannya gerakan ini akan disatukan antara civil society dengan pernyataan purnawirawan TNI ya. Ini kami sedang diskusi merumuskan tuntutan dari 12 itu menjadi beberapa tuntutan yang sangat real. Karena hari ini kelihatannya kita ini bahwa tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa Pak Prabowo bisa menjadi presiden de facto dan de jure, tapi sepertinya sikap kami menganggap bahwa memang Presiden Prabowo sebenarnya tetap memilih bahwa dia hanya. Halo? Oh, reconnecting terus. Halo? Ya, oke, silakan. Hipotesa sekarang kita bahwa menyatakan sampai 6 bulan sekarang, sepertinya Presiden Prabowo memang dan timnya sudah menganggap bahwa dia hanya bisa, dia menerima sebagai presiden de jure, tapi tidak menolak Jokowi adalah presiden de facto. Nah, ini sedang kita rumuskan apa langkah kita dengan kondisi hipotesa seperti itu. Anda pernah saya baca, mungkin perlu diklarifikasi. Mengatakan 20 April mudah-mudahan kita punya presiden baru. Itu Betul. Oh kencang sekali. Silakan dieksplorasi.
Yang dimaksud presiden baru adalah bahwa kami menganggap sekarang tuh Prabowo belum presiden. Nah, presiden baru adalah cirinya dia lepas dari Jokowi dan oligarki dan melakukan reshuffle kabinet membersihkan. Tapi ternyata itu tidak dilakukan dan sepertinya malah berbalik betul-betul bahwa pernyataan-pernyataan istana dan MPR menyatakan bahwa memang mereka secara implisit mengakui bahwa secara de facto Presiden Republik Indonesia adalah Jokowi. Jadi sampai tanggal 21 April sekarang Presiden baru yang kita nantikan kelihatannya tidak terjadi dan sepertinya semakin menjauh dari harapan. Ya, yang Anda maksud klarifikasi itu berarti Presiden baru itu tetap orang yang sama tetapi dengan sebuah kebijakan yang baru ya? Betul. Oke. Anda termasuk orang yang di awal pemerintahan Presiden Prabowo itu agak optimis dengan Prabowo. Yep. Saya sudah pesimis kan. Nah, tetapi kemudian Anda sekarang orang yang paling kencang mengatakan sudah kita tidak bisa lagi berharap kepada Prabowo. Ini permanen statement atau cuma sekedar kekecewaan yang sifatnya temporary? Saya tidak begini. Posisi sekarang ini kan sangat repot. Kalau Prabowo ini negara, ini kita berpikir tentang negara, bukan lagi Prabowo. Kalau memang secara de facto bahwa Jokowi adalah presiden, maka kita tidak tinggal menunggu kehancuran negara. Jadi tidak ada jalan lain adalah terus menggugah Pak Prabowo. Pak Prabowo, Anda itu presiden, kenapa bisa menerima bahwa presidennya itu adalah Jokowi? Dan Pak Prabowo janganlah membantah terus bahwa dia bahwa beliau adalah mengaku sebagai pengendali negara. Faktanya Bapak diam dan Bapak bala orang-orang di sekitar kekuasaan semakin hari semakin menerima bahwa secara de facto adalah Jokowi presiden. Nah, ini menurut saya perlu pemikiran. Memang kalau memang Pak Prabowo sudah menyatakan saya angkat tangan, maka serahkan kembali kedaulatan ini kepada rakyat. Karena yang mendapatkan kedaulatan dari rakyat itu adalah Prabowo, bukan Jokowi. Jadi janganlah Pak Prabowo seakan-akan mendapat kedaulatan dari rakyat, kemudian kedaulatan itu diserahkan kembali kepada Jokowi. Itu yang kita baca sekarang gitu loh. Oke, Buang, silakan closing statement ya. Mungkin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan atau strategi ke depan, apa yang harus dilakukan, civil society bagaimana, Prabowo bagaimana, menteri-menteri Jokowi bagaimana, silakan. Sampai dengan hari pertama 6 bulan Presiden Prabowo menjadi presiden, kami membaca bahwa seakan-akan terjadi pemakluman bahwa presiden secara de jure adalah Prabowo dan Jokowi adalah presiden secara de facto. Nah, kami masyarakat sipil dan juga saya berdiskusi dengan para pensiunan Jenderal TNI sangat tidak bisa menerima hal tersebut. Karena rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada Presiden Prabowo untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bukan kepentingan Jokowi dan gengnya dan oligarki. Nah, itu yang kita tidak rela sama sekali. Halo. Reconnecting terus. Perbaikan negeri ini di tangan Prabowo, jadilah presiden yang terbebas dari Jokowi dan oligarki. Itu harapan kita, tapi sambil mengantisipasi kalau memang Pak Prabowo akan lebih memilih bahwa dia hanya presiden jure dan de facto-nya adalah Jokowi, maka saya pikir rakyat juga akan berpikir ulang bagaimana kedaulatan itu dikembalikan kepada rakyat. Itu saya pikir, Mas. Satu terakhir yang saya lupa, ketika interview dengan 7 wartawan senior, ya, termasuk di dalamnya ada Najwa Shihab di situ, Presiden Prabowo menyampaikan indikator-indikator yang mengatakan bahwa Indonesia lebih baik
dibandingkan negara lain, ya. Tetapi di sisi yang lain secara de facto kita melihat mulai muncul nih PHK dan lain sebagainya. Apa yang Anda reconnecting lagi. Ya, apa yang Anda rasakan mengenai 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini secara real ya, maksudnya secara objektif. Apakah tambah baik ataukah tambah buruk? Di bidang apa saja? Saya melihat begini, di bidang hukum jelas masih jauh sekali. Ya bayangkan. Nah kalau di bidang ekonomi ini kita harus hati-hati. Itu apakah kesejahteraan ekonomi sekarang betul-betul adalah menuju ke titik kemudian. Nah kita harus lihat bahwa suntikan ekonomi dari fiskal, dari utang yang lakukan Prabowo, dari Jokowi itu masih berlanjut. Dan itu adalah ekonomi, menurut saya, ekonomi kamuflase ekonomi. Nah, itu sangat berbahaya ke depan dan dari ada perbaikan sedikit di pengelolaan sumber daya alam. Di harapan hidup masyarakat semakin menjauh dan perlindungan hukum semakin menjauh, dan yang paling penting sekarang adalah korupsi sama sekali. Prabowo kalau saya kasih bobot politik pidatonya 10 tapi pelaksanaannya adalah 3. Jadi itu jauh sekali dari harapan yang kita ini kan. Dari penegakan hukum juga demikian. Jadi saya lebih fokus sekarang. Harapan terbaik negeri ini masih ada harapan adalah kalau Pak Prabowo betul-betul melakukan 4 hal yang saya kemukakan. Hentikan perselingkuhan oligarki dengan Jokowi, dengan perselingkuhan itu. Yang kedua, tegakkan hukum. Yang ketiga, tegakkan hukum udahlah. Kita tahu semua lembaga hukum menjadi sarang koruptor. Nggak bisa lagi Pak Prabowo menyatakan itu adalah kendali dia. Benahi Polri, benahi kejaksaan, benahi kehakiman, benahi semua, pengacara juga harus benahi. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini kalau Pak Prabowo, saya ingin janji mengharap satu Prabowo bukti bahwa dia presiden betul adalah kalau dia sudah berani masuk menertibkan tambang. Penertiban tambang, karena di tambang ini adalah pusat oligarki, pusat geng Solo beroperasi di situ, dan pusat parcok di situ. Jadi yang keempat apa? Yang keempat baru 3 ini. Tadi pengelolaan sumber daya alam dan mengambil alih tambang. Oh, itu kan 3. Kemudian perbaikan hukum tadi yang nomor 2, yang nomor 1 hentikan perselingkuhan. Yang 4 apa? Yang keempat pengelolaan kembali sumber daya alam seperti pengambilan alihan tambang. Itu nomor 4. Oke. Puang Daeng, terima kasih banyak ya sudah bisa live by phone walaupun kita terganggu dengan reconnecting. Makanya saya agak ragu menggunakan Zoom meeting karena sambungan kelihatannya agak up and down juga. Tetapi mudah-mudahan ini permulaan, nanti besok kita bisa bahas secara lebih konkret apa yang diusulkan Puang, 4 poin tersebut, dan mergernya dengan Purnawirawan seperti apa, dan kemudian apa next on-nya apa yang mau dilakukan. Begitu Puang Daeng ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Puang Said Didu ya. Kita sudah membahas, sayang ya koneksinya bolak-balik reconnecting, mungkin beliau di tempat yang tidak terlalu baik. Atau saya yang bermasalah karena saya menggunakan HP yang satunya yang tidak kuat lalu lintasnya, tetapi ya mungkin nanti kita akan lihat ya, kita akan cek kembali. Saudara sekalian, banyak hal yang disampaikan Said Didu, dan yang jelas sepertinya dia sangat pesimistis ya mengenai Prabowo ini. Kalau kita lihat misalnya Sahganda Nenggolan, kemudian sebelumnya Slamet Ginting, kita lihat mereka to some extent itu merasa optimis bahwa sedang ada gerakan manuver dari Prabowo untuk jauh atau menjauhkan dirinya dari Jokowi.
Dan itu menggunakan memang langkah-langkah politik Jawa yang tidak langsung frontal. Tetapi sebaliknya Said Didu sangat pesimistis. Jangan lupa Said Didu sebelumnya adalah orang yang optimis terhadap Prabowo Subianto. Orang yang menganggap bahwa karena juga waktu 2019 Said Didu juga tim sukses Prabowo mengatakan bahwa Prabowo masih bisa diharapkan, tapi ternyata dia sekarang patah arang for the time being. Tetapi bagaimanapun kan kita harus tetap bisa berharap ya, jangan kemudian putus harapan, terus mendoakan agar pemerintahan ini baik, merekrut orang yang baik, terjadi reshuffle. Nah, tidak untuk Refli Harun karena Refli Harun sudah mengatakan di luar pemerintahan kapanpun sampai 2029, tapi orang-orang baik silahkan direkrut ke pemerintahan dan kita akan lihat apakah mereka tetap stay menjadi orang baik ataukah mereka juga tukang garuk uang negara, korupsi dan kemudian memupuk kekayaan. Kita akan lihat bagaimana langkah politik Prabowo selanjutnya. Termasuk juga bagaimana menghadapi tuntutan ratusan atau 200-an purnawirawan TNI yang dengan pangkat jenderal dan 90-an dengan pangkat kolonel. Mudah-mudahan cuaca tetap baik, matahari tetap bersinar dan pagi tetap berembun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.